Rawi Tirmidzi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala silsilatihi wal akhirina minhum syirillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin saadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولجميع أولياء الله مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها بيمينها إلى شمالها خصوصا هدية من الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله العزيز ولزيد الإمام بن حسن السدري وصوله وفروعهما وأزواجهما وذرياتهما وسلسلتهما والآخرين منهما ولجميع والدينا وأهلنا وجميع أولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وجميع طلباتنا وطالباتنا وصولهم وفروعهم وأزواجهم وذرياتهم وسلسلتهم والآخرين منهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا هداية المصنف هذا الكتاب نصائح العباد سيدي الإمام محمد النووي بن عمر الرجاوي صوته وقرم وأزواجه وذريته ونسل والآخرين منه شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini amin ila anqad. Warwa at-Tirmidzi an ibni warwa at-Tirmidzi an ibni Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khoslatani man kanata fihi katabahu Allahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubuhu Allahu syakiran wala sabiran. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi
wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi katabahu Allahu syakiran sabiran. Wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asafa ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran sabiran. Intaha. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa rawa Tirmidzi, meriwayatkan siapa al-Imam Tirmidzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, itu bersabda. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khoslatani man kana fihi, bermula dua perkara. Man itu yang mana seseorang kanata ada kedua perkara tersebut fihi, itu terdapat di dalam man, maka kata bahullahu, maka mencatat terhadapnya man, siapa Allah subhanahu wa ta'ala, syakiran, sebagai orang yang bersyukur, sabiran, juga sebagai orang yang bersabar. Tapi wa man lam takuna fihi, siapa orang yang lam takuna, tidaklah ada apa khoslatani, itu fihi, di dalamnya man, maka lam yaktubu, maka tidaklah mencatatku padanya man, siapa Allah Ta'ala, syakiron, sebagai orang yang bersyukur, wala sabiron, dan tidak pula sebagai orang yang bersabar. Mana dua perkara itu? Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtadabi. Man, barang siapa nadhara, yang melihat, siapa man, fi dinihi, di dalam agamanya si man, ila, terhadap man, orang yang huwa, bermula siapa man, fawqahu, itu di atas rata-ratanya man yang awal. Kemudian faktada, kemudian mengikuti siapa man, bihi, padanya man yang kedua.
Wa nadhara dan melihat siapa man yang pertama tadi, fi dunyahu pada dunianya man yang kedua. Ulangi. Wa nadhara dan melihat siapa man yang pertama, fi dunyahu pada dunianya man yang pertama, ila terhadap man orang yang huwa bermula man dunahu itu di bawah rata-ratanya man yang pertama. Fahamidallaha kemudian memuji siapa man yang pertama Allah kepada Allah, alama atas segala sesuatu faddala yang memberi keutamaan siapa Allah Ta'ala hu pada man bihi dengannya ma alaihi terhadap man yang kedua. Itu cara logatan, cara logatan wong santri niku. Kataballahu syakiran sabiran, maka mencatat siapa Allah Ta'ala padanya man syakiran sabiran sebagai orang yang bersyukur dan juga sebagai orang yang bersabar. Tipe wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu. Waman dan barang siapa nadhara yang melihat siapa man fi dinihi di dalam agamanya man, ila terhadap man orang yang huwa bermula man dunahu itu di bawah rata-ratanya man yang pertama tadi. Wa nadhara dan melihat siapa man fi dunyahu pada dunianya man yang pertama, ila man huwa fauqahu terhadap man orang yang huwa bermula man fauqahu itu di atas rata-ratanya man yang pertama. Kemudian fa'asafa kemudian merasa berduka cita siapa man yang pertama, ala ma fatahu terhadap ma sesuatu fata yang terlewati apa mahu padanya man. Maka lam yabtukullahu syakirun, maka tidaklah mencatat padanya man siapa Allah Ta'ala syakirun sebagai orang yang bersyukur, sabiran juga sebagai orang yang bersabar. Oke, surahnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, boleh dibaca Turmudi, ya, boleh dibaca Tarmidzi, ya, Tarmudi, kenapa? Karena itu termasuk isim aja. Hujan. Ini dulu diberesin dulu motornya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar, nama aslinya adalah Abdullah. Kebiasaan orang Arab kalau namanya Abdullah itu langsung disingkat nama bapaknya, Ibnu Umar, anak laki-laki dari Umar, namanya mah Abdullah bin Umar. Biasa orang Arab kalau nama Abdullah itu langsung diringkas, disingkat langsung nama bapaknya, Ibnu Umar. Contoh, Zaki punya anak namanya Abdullah, kemudian nama Abdullahnya itu disimpan langsung jadi Ibnu Zaki. Nah, itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, memberikan pesan kepada kita, ada dua perkara. Jika dua perkara ini ada pada diri seseorang,
maka orang tersebut dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang bersyukur kepada Allah dan bersabar atas segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika dua perkara ini tidak ada, tidak melekat pada diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mencatat ia sebagai orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, dan tidak dicatat sebagai orang yang sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa dua perkara itu? Coba diperhatikan dan dirasakan oleh kita, karena semua yang kita kaji di dalam kitab ini adalah cambukan sebenarnya untuk kita pribadi. Karena memang manusia itu selalu dilingkupi dengan hawa dan nafsu. Tapi hawa dan nafsu ini coba diusahakan agar hawa nafsu tidak betah pada badan kita. Dan ini selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum, ya, tidaklah beriman seseorang, tidak dianggap sempurna imannya, hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidaklah dianggap sempurna keimanan seseorang jika hawa nafsunya tidak mengikuti segala sesuatu yang aku ajarkan, kata Allah, kata Nabi. Nah, karena memang terkadang hawa nafsu itu menolak segala sesuatu kebaikan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kadang-kadang dicambuk, bukannya bertambah baik, tapi kalah kapundung. Sifat-sifat orang tekos gitu tak? Bukan bertambah baik ketika dicambuk dengan berbagai macam nasihat Rasulullah, kalah kapundung. Dinasehatan ku ajengan lainnya bager pundung ke ajengan anak. Sikap najaki tapi awas jaga. Kalau dicambuk hati kita, apa yang harus kita katakan dalam hati kita? Alhamdulillah, masih ada yang mau mencambuk hati saya yang penuh dengan hawa nafsu. Karena kalau tidak seperti itu, hati kita tidak akan pernah baik. Dan sesuai dengan perkataan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga seperti itu. Kalau ingin menjadi orang yang baik, hatinya bersih dari segala kotoran, maka datangilah ajengan-ajengan dan dengarkan nasihat-nasihat itu, sekalipun nasihat itu pahit, sekalipun nasihat itu sakit dirasakan oleh hati kita, dengarkan saja. Tapi tidak hanya didengarkan, coba diamalkan sedikit demi sedikit, dan juga kita rasakan bahwa oh iya, saya salah. Bukan kemudian datang ke ajengan itu mencari sebuah pembenaran, bukan kebenaran. Ini jangan ngajinya seperti partai-partai politik, saya katakan ulang lagi. Nah, kadang-kadang kalau partai politik, kalau ngaji itu ada kemauannya aja. Mun didukung terus-terusan, mun hente embung. Nah, kita ini coba diusahakan agar ketika kita mendekati ajengan itu bukan hanya sebatas foto-fotoan muncul, udah gampang foto mah diedit. Tapi coba dengarkan nasihat-nasihatnya, kemudian amalkan dikit demi sedikit dan terima nasihat-nasihatnya sekalipun pahit. Ya, bahkan saya pernah cerita sahabat Nabi kalau dengar nasihat Nabi itu, wah, ada yang sampai pingsan, nangis berhari-hari mengingat nasihat-nasihat Nabi.
Maka jadikan hawa nafsu kita itu ikut dengan syariat-syariat Kanjeng Nabi. Balik lagi, ada dua perkara yang jika dua perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia dianggap oleh Allah sebagai orang yang bersyukur juga bersabar. Mana dua perkara tadi? Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtadari. Siapa orang yang melihat di dalam kadar kualitas agamanya itu ternyata, ya, ulangi, jika kita melihat seseorang dengan kadar kualitas ibadahnya lebih tinggi dibandingkan dengan kita, ya, ulangi, jika kita melihat seseorang yang kadar kualitas ibadahnya lebih tinggi dibandingkan kita, yang harus kita lakukan adalah fakta ikuti jalan mereka, tempuh jalan mereka. Jangan mengatakan, deh, sayangan aing ya. Ya, ahlul majlis saingannya ahlul majlis lagi. Nah, ustadz saingannya ustadz lagi. Seharusnya bukan begitu. Kalau kita lihat kawan kita ahlul majlis, ternyata ibadahnya lebih tinggi kadar kualitasnya dibandingkan kita, ikuti mereka. Gimana caranya kok dia ibadahnya bagus? Ya, suluknya juga bagus, akhlaknya bagus, hatinya kok baik banget. Coba ikuti cara mereka ibadahnya. Kalau bisa tanyakan ke mereka apa amal ibadah yang sering dilakukan oleh dia. Bukan kemudian dianggap wah kalah saing saya. Wah la ilaha illallah. Awas, yang seperti ini kalau kita masih punya sifat-sifat seperti itu, berarti hati kita masih banyak kotoran. Belum sampai ke tingkat takhalli. Belum sampai kita ini tingkatan takhaliyat. Apa takhaliyat itu? Belum bisa membersihkan hati kalau begitu. Capek. Ya, antum jauh-jauh datang ke berbagai majlis tapi tidak mengusahakan untuk membersihkan hati. Lo tujuannya ngaji itu kan membersihkan hati. Bukan tambah keras. Ada yang salah ketika kemudian kita mengaji tapi hatinya masih keras. Ada yang salah itu. Ya, awas Kang Jaki, terus olah hatinya. Ya. Yang terpenting, sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Syukrun Ma'mun, ya, guru kami mengatakan, jangan menjadi orang-orang yang punya sifat tinggi. Kalau tinggi di mata Allah nggak apa-apa, itu yang harus kita cari. Kalau kita pengen dianggap tinggi oleh manusia, itu jangan. Karena saya yakin ketika kita ini masih punya sifat-sifat kalah saing dalam ibadah, nah, ini punya sifat-sifat iblis, punya sifat-sifat sok-sokan, ya, melihat orang sedikit beda salah, kafir, neraka, bid'ah. Jangan seperti itu. Coba terus dikaji, ya. Dikaji terus-terusan. Perhatikan perkataan-perkataan ulama, perhatikan perkataan-perkataan para sahabat. Jangan kemudian langsung menjustifikasi bid'ah. Waduh. Lu tolalatin, lu bid'atin. Tolalah, lu tolalatin. Finar. Nganggap semua orang di hadapannya finar semua tuh. Hanya dia yang tidak ahli surga. Masya Allah. Coba kalau masih ada sikap-sikap seperti itu, tolong dibuang jauh-jauh. Ya. Bagaimana jika kemudian kawan kita yang mengatakan kita ahli neraka? Biarin. Tak perlu kita pedulikan itu. Yang penting kita fokus ibadah Allah. Tapi kita nggak usah kemudian ngebid'ah-bid'ahin orang lain, mencap mereka sebagai ahli neraka. Nggak perlu.
Itu bukan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami? Maka ketika kita melihat seseorang yang kadar kualitasnya lebih tinggi dan kita ikuti jalannya dia, kita tempuh bagaimana cara ia rajin dalam ibadahnya, maka kita dianggap sebagai orang yang bersyukur dan disebut sebagai orang yang bersabar. Satu perkara. Perkara yang kedua, nah ini yang sering kita temukan dalam kehidupan kita. Karena mungkin bab ibadah kadang kita cuek, tapi bab dunia, mau apa cuek-cuekan? Ya, bab ibadah mah pasti cuek lah. Bodoh amat. Nih, bab kedua nih perhatikan. Salah punten. Terusan aja tentunya. Yang kedua, wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi. Siapa orang yang melihat kadar dunianya, ya, siapa orang yang melihat kadar dunianya kepada seseorang yang lebih rendah kadar dunianya, kemudian ia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Ketika kita melihat orang yang hartanya lebih sedikit daripada kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya masih diberikan ya harta yang mungkin lebih daripada dia. Bukan untuk menyombongkan. Atau sebaliknya, jika kita melihat seseorang yang harta bandanya, dunianya lebih banyak, ya kita juga bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Tompang iri-iri. Tetangganya beli kulkas, kita kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tolong, ini sikap seperti ini hasad namanya. Hasad ini kan bagaikan api yang membakar kayu bakar. Kebaikan kita akan rontok, habis, hancur karena sebab hasad. Apa sih hasad itu? Tidak menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang. Seharusnya ketika orang lain mendapatkan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak dari Allah, harusnya kita berbahagia pula. Alhamdulillah ya, saudara saya, tetangga saya dikasih motor sama Allah, alhamdulillah. Gaji alhamdulillah dapat motor baru. Jadi tong iri, awas ya, aing bakal beli Ninja PCX. Ninja PCX mun aya, mun henteu mah ulah teangan da moal aya. Awas tuh, perhatikan seperti itu. Buang jauh-jauh sifat-sifat hasad. Dan ketika Bung Kaji dapat motor yang bau tadi, apa yang harus dilakukan oleh Bung Kaji? Fahamidallah,
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya diberikan nikmat oleh Allah dapat motor baru. Siapa yang ngasih? Allah. Wasilah siapa? Ya mungkin dari berbagai macam makhluknya Allah. Ingatlah Bung Kaji, ketika Bung Kaji itu menyatakan rasa syukur kepada manusia, ya, itu sama saja Bung Kaji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dan sesuai dengan hadis Rasulullah, man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada makhluk Allah, maka sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa orang yang bersyukur kepada makhluk Allah, maka sama saja dia bersyukur kepada Allah. Ingatlah kawan-kawanku semuanya, kita hidup di dunia ini tidak lepas dari tangan-tangan makhluk Allah. Betul nggak? Loh, kita lahir ini ada tangannya makhluk Allah. Siapa mereka? Orang tua kita. Bahkan sampai detik ini jenggot kita yang sudah memutih, menguning dan menghijau, ya, itu semuanya ada tangan-tangannya makhluk Allah. Tong sombong. Dapat jabat mual bisa dahar, mun hendaya petani. Pedagang tidak bisa jual bawang kalau nggak ada petani, ya kan? Jadi semuanya ini ada tangan-tangannya makhluk Allah. Jadi jangan sombong. Makanya itu apa yang dikatakan oleh para ulama, apa yang harus kita sombongkan? Bukankah kita ini adalah keluar dari lubang yang sempit, ya, diciptakan dari air yang muncrat, kan gitu. Air yang muncrat tuh mimmain dafik katanya kan, ya khuruju mim baini sulbi wa tara'ib. Apa yang harus kita sombongkan kemudian? Kita keluar dari jalan yang, ya, secara logika manusia hina, ya kan? Bahkan sampai dalam kitab fikih saja itu jalan-jalan yang keluarnya najis. Lantas apa yang harus kita sombongkan? Hidup di dunia itu tidak perlu ada yang disombongkan. Setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, tong sombong. Saya ulangi bahwa sifat sombong adalah sifat siapa? Temannya Jaki. Ya, sifatnya iblis. Karena sifat iblis itu apa? Aba wastakbar. Geus mah embung ngilu ka syariat Nabi, ya, embung ngilu ka syariat Allah, tuntunan Allah, peraturan Allah, ge nyombongkeun deui. Nah, awas. Jadilah ketika kita melihat nikmat orang lain bersyukur juga. Ya, kalau kita lihat orang yang lebih hartanya daripada kita, ucapkan alhamdulillah, sakir nage alhamdulillah bisa hirup. Karena yang harus disyukuri oleh orang yang beriman adalah bukan masalah harta. Yang harus disyukuri oleh orang-orang beriman itu adalah alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk sujud. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk ruku. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke berbagai macam majelis untuk mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk duduk bersama orang-orang yang saleh. Itu, ya, konten utamanya orang-orang beriman. Ya, memang sekalipun ngomongin dunia pasti butuh uang. Tahu, saya juga pasti itu. Tapi ingat saudara-saudaraku semuanya, yang dibawa mati bukan hartamu. Yang dibawa mati bukan jabatanmu. Yang dibawa mati bukan titelmu. Sekalipun titelmu banyak, ya,
SH, MH, MP, PPL, KKN, P3 dan sebagainya, terserah. P3K dan lain sebagainya, terserah. Bukan itu yang dibawa mati. Yang dibawa mati oleh kita adalah amal kita dan roh kita. Dan mual ditanya, Mungkar Nakir ya mual ditanya, naon jabatan sia, boga duit sabaraha teh. Cik menta aing cek Mungkar Nakir dan mual ditanya kos gitu. Nu ditanya ku Mungkar Nakir teh, Allah teh geus mereka sia loba harta. Dengan harta itu kamu sudah berbuat apa? Jadi perbuatannya yang ditanya, bukan hartanya yang ditanya. Komo ieu mah geus miskin, ibadah are da Allah ge mereka mikir-mikir. Ulah menta loba ngan ibadah saeuti. Kerjaan sada sahal. Itu para ustaz ya. Jadi yang harus kita pikirkan ini, yuk kita mau beramal apa, kita mau membawa bekal apa nanti di akhirat. Da'al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Tadi handap. Mati mah datangnya tiba-tiba. Gak ada yang tahu. Pertanyaannya kita sekarang sudah banyak atau sedikit amal yang kita perbuat? Sudah berapa banyak bekal yang kita bawa nanti ketika kita dijemput oleh ajal kita? Ya harapan mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, husnul khatimah, dengan ucapan la ilaha illallah. Jangan dianggap perkara gampang. Mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah di akhir hayat itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Sulit. Syaratna surga mah gampang, la ilaha illallah. Ya aja di kitab nage Miftahul Jannah la ilaha illallah, kuncena surga la ilaha illallah. Geslah maca la ilaha illallah salat tara. Geblek ngaranna. Bisi ayat baturan kos gitu tak nasehatan. Lah sekarang kalimat la ilaha illallah itu apa artinya? La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah terkecuali Allah. Nah sekarang kalau berbicara la ilaha illallah itu ada sifat ta'abudiyah, sifat menghambakan diri kepada Allah. Sekarang buktinya apa? Apakah hanya la ilaha illallah, peraturan yang Allah buat di dalam Al-Quran? Tidak. Sholat bagaimana? Bisa dipahami? Jadi ya mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dimudahkan untuk mengucapkan kalimat itu. Amin ya rabbal. Nah itu tadi dua perkara. Ketika kita itu memiliki dua perkara tadi, ya, ketika kita melihat orang yang ibadahnya banyak ikuti, kalau kita melihat orang yang lebih tinggi, lebih banyak hartanya, kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan pada hari ini, ya. Ketika kita kemudian melihat orang yang lebih rendah hartanya, maka kita lihat pada diri kita alhamdulillah juga, ya. Tong irian, tong hasad, dengan itu. Maka kita dianggap sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Oh ternyata
Menjadi orang yang syakir dan menjadi orang yang sabir itu tidak mudah. Harus ada pengolahan hati. Menghilangkan sifat hasad itu sulit. Riyadhah banyak-banyak. Ibadah, melihat orang yang lebih banyak ibadahnya, atau ngerasa kasaing da surga mah lain boga sia unggul. Da surga mah diciptakan ke Allah teh buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Da orang yang beriman teh lain hiji lobaan. Da surga mah lebih gede dina dunia. Makanya penghunian hiji doang mah. Atau keeng surga. Surga keeng. Penghuninya cuma satu orang. Kan Mas Budi doang sendirian. Waduh, alhamdulillah ngajak-ngajak. Allahu Akbar. Wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asafa ala ma fatahu. Siapa orang yang melihat pada tingkat kualitas agamanya kepada orang yang lebih rendah, ya. Kemudian dia merasa, wah, aing panglobana ibadah ya. Merasa bahwa saya lebih tinggi ibadahnya dibandingkan dia. Dan ketika kita melihat orang yang dunianya lebih tinggi daripada kita, kita merasa kenapa ya nggak dari dulu begitu? Pernah nggak begitu? Melihat ada orang yang jadi punya jabatan ini dan itu, kemudian kita menyesali, kenapa ya nggak kayak itu? Kenapa ya nggak kayak gitu? Merasa berduka cita atas apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Nah, orang yang seperti ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang bersyukur dan bersabar di hadapan Allah. Dan mengucap syukur menggampang, Len. Alhamdulillah, saya bersyukur. Dan ngomongan syukur lain di lisan unggul. Berbicara syukur itu tidak hanya di lisan saja, tapi ngomongin syukur itu coba lihat hati kita, benar nggak syukurnya? Sabar itu tidak hanya di lisan saja, tapi lihat hati kitanya sudah bersabar atau tidak. Benar nggak sabarnya? Nah, orang teh gitu. Awas tuh kalimat-kalimat itu jangan, dah itu takdirna Allah. Bayan. Nah, orang teh gitu nah hirup, ulah kos gitu. La in syakartum wala in kafartum. Tahafal ayatna cik dilakonan. Jika kau bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Jika kita kufur atas nikmat Allah, maka Allah akan mengadab diri kita dengan cara Allah. Bukan malah ini. Aing teh hirup kieu teh, awas itu perhatikan. Kesabet kan? Kecambuk kan? Sangat kecambuk. Alhamdulillah. Ya kan saya tadi bilang ngomongin ibadah mah pasti aneh. Mau ada yang lebih tinggi, mau ada yang lebih rendah, bodo amat. Tapi bab dunia bau diubah atau diubah nggak? Dikejar-kejar. Intaha, ada kalimat itu singkatan dari intaha, selesai, tapi belum wallahu a'lam bishawab. Maksudnya pembahasannya sudah selesai.
Hadzal haditsu jami'un li jami'i anwa'il khairi. Bermula hadis ini adalah jami'un sumber li jami'i anwa'il khairi, bagi setiap macam-macam kebaikan. Jadi syukur itu adalah asas. Syukur itu adalah pondasi dari berbagai pondasi. Kalau kita lihat mushaf Al-Quran, kita akan pertama kali menemukan surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah kita akan menemukan ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu miliknya Allah, berarti kalimat Alhamdulillah mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sebelum mushaf menjelaskan berbagai macam ilmu, baik itu tentang muamalah, jinayah, dan lain sebagainya, Al-Quran menjelaskan Al-Fatihah terlebih dahulu dalam mushaf. Berarti rasa syukur ini adalah asas, pondasi dari segala bangunan. Karena agak akan dianggap nihil kalau kita tidak punya sifat syukur. Kita sholat, syukur kepada Allah. Baca Quran, bersyukur kepada Allah. Datang ke majelis, bersyukur kepada Allah. Ya. Jangan datang ke majlis ingin dianggap sebagai ahlul bu. Boleh ingin dianggap ahlul majlis, tapi di hadapan Allah semata. Ya, tidak di hadapan orang lain. Ya. Jadilah manusia-manusia yang tidak ingin dipuja dan dipuji. Ya, ini butuh latihan, Kang Zaki. Ya, dilatih, riyadhah. Ya, banyak zikir agar hati kita ini bersih. Ya, tidak ingin dipuji oleh manusia, tapi hanya ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit kalau tidak diriyadhahi. Itu. Al-maqalatu sabi'atu wal 'ishruna. Selanjutnya maqalah yang ke-27. Qala syair, berkata siapa penyair? Min bahril kamili, dari bentuk bahar kamil. Ya man bidun ya mushtaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu yati baghtatan wal qabru sundul amal isbir ala waliha la mauta illa bil ajal. Ya, bareng-bareng dong. Ya man bidun ya mustaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi
غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أولها لا موت إلا بالأجل. Ya man bidunyahu ishtaghal. Ya wahai man orang bidunyahu dengan dunianya, man ishtaghala ia menyibukkan diri. Qad gharrahu tulul amali. Qad sungguh gharra telah menipu hu kepadanya tulul amal, banyaknya cita-cita keinginan dunia. Aulam yazal fi ghaflatin, atau lam yazal ia terus menerus fi ghaflatin di dalam kelalaian, hatta sehingga dana mendekat minhu kepadanya man al ajal, suatu ajal. Ingat bahwa al-mautu ya'ti baghtatan, bermula kematian itu ya'ti datang apa kematian, baghtatan halnya secara tiba-tiba. Wal qabru, dan bermula kuburan itu adalah sundukul amal, kotaknya amal manusia. Itu bagaikan kotak amalnya manusia. Maka isbir, bersabarlah engkau wahai manusia, ala ahwaliha, atas segala hiruk pikuk dunia. Dan ingatlah mauta, tidak ada kematian itu terkecuali bil ajal, dengan adanya ajal. Ini pengingat bagi kita. Ingat-ingat, ini syair ini diingat-ingat. Ya man bidunya ustaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala waliha la mauta illa bil ajal. Hai orang-orang yang selalu disibukkan dengan dunia, siapa itu? Ya, singa rasa. Singa rasa mereka. Allahu Akbar. Hai orang-orang yang selalu disibukkan dengan dunia, yang selalu menyibukkan dengan dunianya, sungguh engkau telah tertipu daya dengan banyaknya cita-cita. Hayang ieu, hayang ieu, hayang.
hayang-hayang, ayo be hayang-hayang, hayangan, talayangan terbang ya. Hayang-hayang, hayang-hayang, hayang ieu, hayang gitu, hayang. Jika tuh mau hayang mah hayang jadi jalma nu soleh. Lain hayang boga iya boga eta boga bego kena. Hai orang yang selalu menyibukkan dengan dunia, sungguh engkau telah tertipu daya dengan banyaknya cita-cita, dengan banyaknya keinginan. Iya betul. Sebab orang yang sibuk dengan dunia karena banyak keinginan. Betul? Dalam bakal yang dunia mah pasti sibuk karena dunia. Cek rasakan deh. Nah, atau orang-orang yang selalu aulam yazal fi ghaflatin, atau orang-orang yang selalu dalam keadaan lalai. Orang-orang yang selalu dalam keadaan lalai belalai terus kusabab mengkeng bangke sampai hatta dana minul ajal, sampai kemudian ia didekati dengan ajalnya. Bukankah ayat Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita di dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, dan seterusnya. Ayat Al-Quran menjelaskan alhaakum, sungguh telah membuat lalai kepada kalian apa? At-takatsur, memperbanyak harta. Ya kalau niatnya baik memperbanyak harta untuk bersedekah sih, monggo aja. Tapi kayaknya minim. Sebab kebanyakan dari kita ketika banyak harta buta dan dibutakan dengan hartanya. Tapi kalau kebalikannya, dia punya banyak harta kemudian ia berkeinginan untuk banyak bersedekah pula, itu lebih top, lebih bagus ya dibandingkan yang tadi memperbanyak harta ngan poho karena ibadah, medit, pelit, korek. Dan harta itu akan melalaikan kita semua. Hatta zurtumul maqabir, sampai kita bertemu dengan kuburan kita. Dan itu sudah persiapannya Allah untuk menguji orang-orang yang beriman. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah sudah membuat konsep sedemikian rupa untuk menguji orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, kenapa orang beriman harus diuji? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji ada tujuan. Allah memilih mana yang lebih baik, mana yang paling baik amalnya, mana yang paling baik kriterianya. Ya. Dan itu juga sesuai dengan hadis Rasulullah. Allah kalau sudah cinta begitu tuh, diuji dan diuji. Loh gini aja, ketika kita dulu sekolah ada predikat-predikatnya, ada juara 1, juara 2, juara 3, juara 4 sampai juara terakhir. Mau naik kelas pun itu diuji. Bahkan tidak untuk mendapatkan nilai paling tertinggi pun diuji dulu.
Pengen dapat ranking 1 itu diuji dulu. Mana mungkin orang dapat ranking 1 tidak diuji? Betul nggak? Yang jadi mahasiswa pun diuji. Yang jadi mahasiswa pun diuji oleh dosennya. Karena untuk mendapatkan SSS itu diuji dulu, bayang. Iya. Ustaz, ternyata jadi mahasiswa rumit juga ya, banyak tugas yang gak akan mungkin sama dengan anak-anak SD. Kalau pengen dapat S di belakangnya itu ujiannya jangan disamakan dengan anak-anak SD. Dan pertanyaan anak S1 orang apa anak-anak mahasiswa S1 akan berbeda dengan pertanyaan S2. Yang S2. Pertanyaan anak-anak S2, mahasiswa S2 tidak akan sama dengan S3. Pertanyaannya profesor kepada anak-anak yang mahasiswa S3 pun beda. Ya kan? Kalau kita lihat secara keilmuan kan seperti itu. Logikanya kan begitu. Dan ngomongin itu profesor lebih tinggi daripada S3, S3 lebih tinggi daripada S2, S2 lebih tinggi daripada S1, S1 lebih tinggi daripada SMA, SMA lebih tinggi daripada S2, SMP. Tapi beda halnya kalau berbicara takdirnya Allah. Itu kan tadi melihat secara keilmuan. Jadi kalau pengen menjadi orang-orang yang sempurna di mata Allah, menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah, lah diuji. Jeung Allah sia hayang jadi mulia di hadapan orang, tapi diberi ujian bunga dan mau dikayakan kurang, iya kan? Sabar dengan segala ujian Allah itu penting. Kalau kita cermati dengan berbagai macam ujiannya Allah dengan hati nurani kita yang bersih, ada hikmah di balik itu, ada pelajaran besar di balik itu. Apa pelajarannya? Kita kuat mental. Dengan berbagai macam masalah, kita kuat mentalnya. Ditambah masalah lagi, tambah kuat lagi mentalnya. Kalau kita cermati ujian Allah dengan hati nurani. Tapi kalau kita cermati ujian Allah dengan hati yang kotor, pasti ada ucapan, nah Allah teh kieu tah. Dasawabiqul himam la tahrif. Aswarul aqdar itu bisa. Allah sudah mentakdir-takdirkan seseorang itu dengan berbagai peraturannya Allah. Dan itu tidak bisa tembus. Ya. Makanya yang terpenting adalah bersabar. Apalagi kita orang yang beriman, ya, mengikuti jalan-jalannya Rasulullah SAW. Ingat bahwa al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya akan secara tiba-tiba. Dan perlu diingat, wahai saudaraku semuanya, wal qabru sundukul amal. Kuburan itu bagaikan celengan. Ya, kuburan itu bagaikan celengan. Semakin kita banyak menaruh uang di dalam celengan itu, semakin banyak pula uang kita di dalam celengan itu. Semakin kita memperbanyak amal ibadah, maka semakin banyak kebaikan di dalam kuburan itu. Tapi semakin banyak kita melakukan keburukan, maka semakin buruk juga tempat itu. Kalau ingin dapat kebahagiaan di dalam kubur, perbanyak amal-amal kebaikan.
isbir ala ahwaliha. Ya, santri, isbir ala ahwaliha. Bersabar dengan ujian Allah wiruk bikudun. Dan ingat, tidak ada kematian itu datang terkecuali sudah ditentukan ajalnya. Bisa dipahami ya? Warwa ad-Dailami annahu qala tarkud dunya amarru min sabri wa asyaddu min haqqis suyufi fi sabilillah. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu mithla ma yu'ta asy-syuhada'a. Warawa meriwayatkan siapa Al-Imam Ad-Dailami annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, itu bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkud dunya, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, amarru minas sabri, itu lebih pahit daripada sabar. Wa asyaddu, dan lebih menyakitkan dibandingkan min hatmis suyufi, daripada tebasan pedang fi sabilillahi, di medan perang. Wala yatrukuha, dan tidaklah yatruku meninggalkan pada kenikmatan dunia siapa ahadun seseorang, illa terkecuali atau akan memberikan kepadanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, misla terhadap semisal, serupa dengan ma sesuatu yang yuto diberikan apa ma asyuhada'a kepada para syuhada. Ternyata apa yang dikatakan Nabi ini benar adanya dalam kehidupan kita. Meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia ternyata lebih pahit dibandingkan sabarnya itu sendiri. Karena kebanyakan manusia, kebanyakan kita ini selalu ingin menikmati dunia. Betul? Bahkan meninggalkan dunia itu lebih pedih, lebih sakit daripada tebasan pedang ketika di medan perang untuk berjuang menegakkan kalimat Allah. Oleh karenanya, jika seseorang mampu bisa untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang hanya ada di dalam pikirannya adalah mendapatkan kenikmatan akhirat saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia yang mampu meninggalkan kenikmatan dunia serupa dengan Allah memberikan kepada para syuhada. Mengapa demikian? Karena para syuhada itu
mereka ahlul badar, mereka para pejuang-pejuang medan perang Badar pada saat itu berani untuk mati untuk menegakkan kalimat Allah. Maka sama halnya ketika kita meninggalkan kenikmatan dunia hanya untuk mendapatkan kenikmatan kenikmatan surga nanti, ya, itu sama seperti para syuhada yang berani merelakan dunianya untuk akhiratnya, ya. Dan ini masih apa? Kadang kita masih menganggap ini sulit. Iya, memang sulit. Makanya kenapa kemudian kita datang ke majelis-majelis ilmu itu diantaranya agar melatih hati kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang waro, orang yang zuhud. Orang zuhud bukan berarti tidak boleh punya banyak harta, bukan. Tapi kalau ia punya banyak harta dan hartanya digunakan untuk fi sabilillah, zuhud. Jangan membayangkan bahwa zuhud itu hanya sebatas orang yang mengenakan pakaian compang-camping saja, tidak. Bahkan orang zuhud itu sekalipun dia berpakaian berjas, berdasi, rapi, ya, parlente, tapi hatinya akhirat, zuhud. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk meninggalkan kenikmatan dunia. Jadikan dunianya kita untuk akhirat kita, ya. Jangan menjual akhirat kita untuk dunia kita, tapi jadikan dunia kita adalah untuk akhirat kita. Karena kita tidak akan pernah menemukan akhirat tanpa melalui dunia dulu. Maka dunia adalah jembatan untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Maka laluilah jembatan itu dengan sebaik-baiknya. Hati-hati di jembatan itu, takut kepleset. Kalau kepleset jatuh ke bawah, tenggelam nanti. Nah, dunia itu jembatan kita, tujuannya adalah akhirat. Kalau kita nemu di jembatan itu ada uang nih, simpen uangnya untuk akhirat kita, untuk tujuan kita akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedikitnya dari apa yang dibahas di dalam kitab Naswaul Ibad yang dikarang oleh Al-Syekh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sok.